Oke, halo semuanya. Selamat datang lagi di Random Talk Topik edisi kedua di bulan Januari. Dimana di Random Talk Topik kali ini kita bakal bahas sesuatu seri atau sebuah seri yang sebenarnya udah aku buat di versi tulisan atau ketikan, yaitu di versi artikel Medium, yaitu DDTSI, yaitu apa itu singkatan dari dunia digital tidak selalu indah, panjang ya, makanya disingkat DDTSI. Um, di DDTS ini aku singkat aja ngebahas tentang ya sesuai nama judulnya sisi apa ya kontra dari sisi positifnya dunia digital saat ini gitu. Nah, apa yang bakal bahas di seri ketiga DDTSI atau di seri kedua bulan Januari RTB atau Random Talk bertopik kali ini, let's opening first. Oke, as you can see ya, seperti yang kalian lihat di sisi kanan ya, kanan kiri sih. Kiri, kalau di aku daerah aku sisi kanan, kalau dari kalian sisi kiri. Atas ya, kalian kelihatan lah ya, itu ada sebuah PPT, tapi aku agak sedikit revisi, ini nggak live ya. Aku belum buat versi barunya semenjak awal tahun, akhirnya aku fokus untuk buat sedikit perubahan, tapi dia lupa diedit, jadi ya bodo amat lah ya. Ya, sesuai judul kalian nih, aku mau bahas tentang media sosial aman atau keamanan dari media sosial. Why? Kenapa aku bahas ini? Sebenarnya alasan simpelnya adalah media sosial sekarang kan banyak banget penggunanya. Bahkan aku yakin 100% dari kalian menggunakan media sosial. Kenapa 100%? Karena YouTube adalah bagian dari sosial media juga atau media sosial. Namun khususnya YouTube media sosial dalam berbagi video. Kan kalau Twitter media sosial berbagi tulisan. Instagram lebih ke foto atau gambar seperti itu. Nah, melihat banyaknya pengguna media sosial sekarang, akhirnya aku menjadi bertanya-tanya, aman gak sih sebenarnya media sosial itu? Sedikit catatan, aman di sini tuh maksudnya lebih ke data privasi kita atau data privasi kita. Jadi bukan keamanan kayak jahat dibegal dan lainnya, bukan, tapi lebih ke data privacy kita. So kita lanjut aja bahas daripada kelamaan. Oke. Agak ngelik ya. Oke, boleh. Oke, there's an agenda. Here we are. Jadi apa yang bakal kita bahas ya sekarang ini, ada 4 poin, sebenarnya 3 poin aja, yaitu apa sih sosial media atau media sosial ya. Biasa basa-basi dulu lah, nggak langsung ke topik tapi basa-basi dulu sedikit. Yang kedua tuh, kenapa kok bisa ya banyak penggunanya, karena aku ngambil satu survei, itu nanti aku bakal bahas lebih lanjut. Yang ketiga tuh ada main topik, atau ya tadi topik tadi. Jadi aman gak sih sosial media itu, atau kita bisa bilang media sosial itu aman gak, seperti itu. Dan tadi ada kesimpulan, jadi makanya kalian fokus ke 3 topik yang di atas aja, gak usah yang bawah, gak usah. Percaya kalian mau skip boleh lah, cari yang poin terakhir yang bagian kesimpulan. Oke, there is. Oke, intro singkat ya. Jadi kalau ngomongin intro singkat ya, simpelnya atau sederhananya, media sosial itu adalah salah satu hasil perkembangan teknologi sekarang, khususnya di bidang perangkat lunak, yang dimana bertujuan untuk berinteraksi sosial dengan sesama pengguna atau sesama manusia. Tapi aku agak sedikit ralat, yaitu kata manusia di sini. Aku bukan nggak menghargai manusia, tapi aku meralat karena aku melihat juga ada beberapa sosial media, khususnya Instagram, itu ada kucing, ya kan? Ada yang Instagramnya isinya kucing-kucing, atau seakan kita berinteraksi dengan kucing tersebut. Oh, agak sedikit berisik. Jadi apa, seakan berinteraksi dengan kucing tersebut, atau bahkan di Twitter ada pengharum ruangan dan lain-lain. Jadi aku agak ubah dari sama manusia atau sama pengguna, jadi berinteraksi dengan sesama benda, benda hidup, benda mati, apapun itu, yang penting berinteraksi. Ya, karena melihat unik-unik ya, orang di dunia ini yang pakai media sosial gitu, kreatifnya kadang di luar nalar gitu. Jadi itu untuk intro singkat media sosial. Nah, next aja. Oke. Ada 6 aplikasi sebenarnya, banyak banget ya. Cuman aku yakin 6 aplikasi yang ada di sini kalian pasti sering pakai, itu WhatsApp, Twitter, Instagram, Line, Facebook, dan Telegram. Mungkin 90% dari kalian pasti memakai salah satunya, yaitu WhatsApp. Pasti memakai hal itu. Tapi aku di sini mau bahas tentang
WhatsApp, Line, Telegram. Karena kadang ada yang bilang kalau WhatsApp, Line, Telegram itu adalah aplikasi chat messaging, bukan media sosial. And menurut aku pribadi itu salah. Menurut aku pribadi itu salah. Kenapa? Karena balik lagi tadi ke definisi tadi, media sosial adalah media untuk berinteraksi atau bersosialisasi dengan siapapun. So ya, Twitter, Line, WhatsApp, Telegram kalian pakai kan untuk berinteraksi dengan entah teman kalian, keluarga kalian, kolega kalian, bos kalian misalkan. So ya masih searah lah dengan pengertian media sosial. Jadi jangan aneh kalau ada yang bilang WhatsApp, Line, Telegram atau apapun chat messaging itu adalah menyebutkan kalau itu media sosial, karena ya emang bener itu emang beneran media sosial atau sosial media gitu. Ini aku agak belibet kalau tukar sosial media sama media sosial. Kalian udah tahu lah itu sama aja gitu kan. Kalau sosial media itu kan bahasa Inggris, kalau media sosial versi KBBI-nya. Oke, itu untuk aplikasi. Jadi jangan aneh kalau misalkan nanti ada orang yang bilang Line itu media sosial gitu ya, atau bisa ada yang bilang Line itu cuma chat messaging gak media sosial. Ya sebenarnya balik lagi tadi ke definisi yang di awal, yang di intro singkat. Kita langsung aja. Kita mau banyak guna ya, tadi aku udah sebut. Jadi aku ngambil dari hasil ini aku ambil data dari We Are Social. Jadi We Are Social ini independen, I don't know gimana ya bilangnya, tapi mereka ini bisa dibilang hampir setiap tahun punya data untuk perkembangan digital di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, jadi ini aku ambil data terakhir tuh Februari tahun 2022. Data terakhir yang aku ambil dari We Are Social. Di sini ada tertulis 191,4 juta pengguna itu ada di Indonesia. Atau di Indonesia itu ada 191,4 juta pengguna. Del 50% lebih loh yang menggunakan. Populasi di Indonesia aja kan 270-an kayaknya sekarang. Maksudku belum nyentuh angka 300 juta gitu untuk populasi di Indonesia. Dan ini ada 191, dan itu udah lebih dari 50% populasi Indonesia. Mungkin 60-70% populasi Indonesia. And that's cukup banyak gitu. Makanya dari itu ya, dari aku di awal sebutin, ini kan banyak pengguna nih. Kalau misalkan media sosial ternyata nggak aman kan, wow, bahaya banget nih. 191,4 juta orang ini terancam gitu untuk keamanannya gitu. Tapi nanti kita bakal bahas aman gak sih sebenarnya. Tapi sebelum kita bahas hal itu, kita tanya ini dulu, kok bisa sih banyak yang pakai media sosial termasuk kalian ini? Well, aku coba buat 3 hal yang mungkin ini relate, mungkin relate dengan kalian yang akhirnya kalian terjun menggunakan media sosial. Yang pertama, mendekatkan yang jauh. Ya, dengan ada media sosial sekarang kalian bisa berinteraksi dengan tadi teman kalian, orang yang mungkin ya atau orang doi kalian, pacar kalian dan sebagainya, tanpa perlu harus ketemu secara fisik. Secara virtual aja kalian bisa bertemu gitu kan. Adanya media sosial, entah saling sharing gambar by Instagram atau apapun, atau chatting pakai Line, WhatsApp dan sebagainya. Ini salah satu fitur unggulan setiap media sosial yang ada gitu, karena apapun yang kalian buat atau apapun yang kalian kirimkan tuh mudah sekali diakses oleh siapapun. Jadi misalkan ya ini mendekatkan yang jauh. Benar gak sih? Ya benar, bukan menjauh ya. Ya benar. Jadi itu alasan pertama, karena ya mendekatkan yang jauh, akhirnya banyak sekali yang menginstal media sosial, entah apapun itu aplikasinya. Yang penting media sosial aja. Oke, alasan kedua itu adalah sarana dekat dengan public figure. Public figure di sini kan banyak ya. Entah artis, aktor, penyanyi, kreator, komikus misalkan, dan lainnya, VTuber juga dan sebagainya. Kan pasti mereka punya namanya media sosial, entah Twitter, entah Instagram, entah YouTube gitu kan. Nah, kalian bisa memfollow mereka secara gratis tanpa membayar, dan kalian bisa mengikuti aktivitasnya. Itu sebenarnya tergantung public figure-nya gitu. Public figure-nya emang sering sharing kegiatannya kan, misalkan kalian pun tahu, oh dia kayak gini, oh si A tuh
syuting ini dan sebagainya. Jadi kan untuk kalian tuh serasa dekat dengan public figure yang kalian ikuti gitu. Jadi ya ini keunggulan dari media sosial gitu. Yaitu ya sarana dekat dengan public figure-nya. Atau dengan VTuber, contoh VTuber kan rata-rata pakai Twitter ya. Kalian nge-tweet someone, ya VTuber, banyak banget VTuber di Indonesia, di dunia. Kalian nge-tweet salah satu VTuber dan ternyata merespon tweetnya, mungkin kalian wah di notice nih dan sebagainya. Nah itu kan serasa kita dekat dengan public figure, dengan seseorang yang sosok mungkin kita ikuti gitu kan. Public figure kan bisa dibilang kayak orang yang kita ikuti, ya nggak sih? Ya sebenarnya banyak banget sih pengertian tentang public figure. Well, depends on how you see that, gimana tergantung kalian melihatnya sih. Ya POV kalian beda-beda. Mungkin ada yang bilang public figure tuh yang bermanfaat, tapi ada yang bilang public figure selama dicontohkan. Kalian bilang public figure itu yang tampil di publik. Gak salah sih. Well, next aja. Alasan ketiga yaitu tempat berbagi kreativitas dan karya. Ya sebenarnya tadi relate atau nyambung dengan alasan kedua yaitu public figure. Katakanlah komikus, ada kan di Instagram tuh biasanya rame tuh, misalkan Tahilalat atau komik faktab atau komik kampret misalnya, ya misalkan, dan lain-lain. Itu kan mereka mau berbagi karya mereka komik secara digital dengan memposting what you can say, aku lupa sebutannya, ya short komik gitu yang cuma 4 panel tuh apa ya namanya, aku lupa ya itu namanya aku lupa ya. Jadi mereka kan memposting itu di Instagram secara tidak langsung, ya mereka berbagi kreativitas mereka, berbagi ide mereka dengan media komik ke sosial media untuk dibagikan ke kalian semua atau ke yang mengikutinya. Begitupun dengan mungkin ada yang puisi atau mungkin short story dan sebagainya. Ya media sosial adalah salah satu sarana yang paling banyak digunakan kayak gitu loh. Jadi inilah ketiga alasan kenapa media sosial bisa begitu banyak penggunanya. Bahkan Indonesia ada 191,4 juta. Nah, ini juga datanya aku nggak tahu sih. Ini 191,4 juta ini udah termasuk para buzzer yang mendadak bikin anon kan. Oke, kayaknya belum ada tukang bakso kan. Oke, balik ke topik utama. Jadi apakah aman media sosial? Jawabannya adalah sebenarnya ada 2 faktor ya, yaitu dari sisi pengguna dan sisi perusahaan. Kenapa? Karena gini, terkadang ada data kita bocor, memang kebodohan kita sendiri. Entah kita memberitahu secara tidak langsung atau men-share secara tidak langsung dan sebagainya. Dan ada dari sisi perusahaan yang tidak berkomitmen untuk menjaga data kita, seperti itu. Jadi makanya kenapa ada 2 faktor ini. Jadi kita nggak bisa menyalahkan salah satunya untuk bertanya apakah aman atau tidak gitu. Kita nggak bisa ini semua salah perusahaan, pengguna itu raja jadi nggak boleh salah, ya nggak juga. Kalau rajanya salah, rajanya merugikan sendiri-sendiri, ya masa perusahaan juga disalahin, kan nggak mungkin dong. Pertama makanya aku bakal bahas dari sisi pengguna, yaitu oversharing. Iya, oversharing. Jadi secara definisi oversharing itu kan membagikan sesuatu dengan berlebihan. Ya, definisi banget kan. Atau kita katakan kalau dalam versi media sosial ya kalian memposting. Contoh Instagram gitu, setiap hari mungkin ada 6 postingan. Kayak kerja deadline aja itu 6 hari ada posting. Setiap hari ada 6 posting. Nah, terkadang kalau orang yang oversharing itu terkadang bisa membuat dia tidak sadar atau tidak ngeh dengan garis atau boundary batas privasinya. Kenapa? Karena kan kalau misalkan kalian overshare itu kan sama aja kayak kalian suka untuk share sesuatu ke follower kita. Jadi kalian pikir kayak udah ini foto aja, nih sharing aja nih, bagikan aja kayak gitu. Ini cekrek, sedikit cekrek, ini cekrek, kirim cekrek, dan seterusnya. Ini ya tadi saat langsung kayak jadi lama-lama tuh kita tuh kayak nggak sadar malah membagikan hal yang sensitif gitu. Contoh ketika aku buat video ini tanggal 20 Januari,
siang tuh lagi rame ada apa base kerja workplace gitu. Mereka apa dia tuh sendernya nge-share sambil nanya apakah jadi ya jadi sesuatu kerjaan sesuatu tuh enak nggak sih itu apa suka dukanya gitu. Nah terus dia nge-share foto yang dimana itu surat email yang berisi sebenarnya hal sensitif tapi dia sensornya nggak baik yang jadinya ya itu kan data sensitifnya tersebar di media sosial ya dimana media sosial tuh susah untuk menghapus data digital itu. Nah inilah oversharing gitu. Mungkin efek dari mereka dia yang suka sharing sesuatu akhirnya dia tidak sadar dia men-share hal yang sebenarnya sensitif dan nggak boleh di-share ke publik sebenarnya seperti itu. Jadi hati-hati nih buat kalian yang oversharing. Kalian coba pikirin lagi kalian oversharing nggak sih? Oh kalian oversharing nih, kalian coba apa ya, setiap posting tuh mikir dulu, ini aman gak ya, ini aman gak ya, ini aman gak ya, dan sebagainya. Jangan kayak yang tadi siang yang rame di Twitter gitu. Kalau kalian buka Twitter aku pernah nge-like deh kayaknya atau pernah nge-quote tweet deh kalau nggak salah di tanggal 20, cari aja deh. Ini harusnya aku upload tanggal 21 sih videonya, jadi nggak lama. Oke, next. Geotaging. Iya, geotaging. Kalau kita ngomong geotaging itu sebenarnya lebih sederhana ya geotaging. Menandai geolocation, menandai peta. Di Instagram, ya sebenarnya di Twitter ada ya, cuma kayaknya jarang banget yang pakai fitur location atau geotaging di Twitter. Mostly kayaknya di Instagram yang lebih sering kepake. Di Instagram kan ada tuh fitur geotaging, yang dimana fitur ini tuh gimana ya bilangnya? Ya menyimpan menandai lebih tepatnya menandai sebuah postingan tuh ada lokasinya di mana. Ya dimana tadi lagi, kalau kalian misalkan posting foto pabrik nih, wah pabrik, karena tuh hal foto yang memang sensitif gitu. Cuman kalian nggak sadar mengaktifkan geotaging. Terus akhirnya terspill wah pabrik dapur perusahaan ini yang seperti ini, dapur ini tuh kayak gini. Karena beberapa perusahaan kan yang nggak mau dipublish gitu dapur tanda kutipnya kayak gimana isinya. Nah terus kalian nggak sengaja atau nggak sadar kalian emang selalu aktifin fitur itu, yang terlacak ceter posting langsung ada tulisannya di pabrik A, pabrik B atau kantor A, kantor B. Jeng, selamat datang di HRD di kantor. Ini surat SP-nya. Jadi geotaging juga harus diperhatikan gitu. Nggak selalu kalian harus menggunakan geotaging di setiap postingannya. Apalagi kalau di-share sama tadi itu yang pertama, oversharing. Kolaborasinya mantep tuh, udah oversharing pakai geotaging. Wah, udah manyos itu. Bukan surat SP kayaknya yang keluar, itu udah surat pengunduran diri kayaknya. Pengunduran diri secara paksa itu. Jadi gitu, jadi harus hati-hati nih teman-teman semua. Jadi perhatikan gitu, kalau bisa kalian jangan sampai lupa batas atau boundary privacy atau hal-hal yang sensitif. Itu poinnya, itu kuncinya. Oke, next, weak account protection. Ya, wow. Sesuai namanya ya, weak account protection ini lebih kayak password kalian yang passwordnya pakai pas, atau password kalian tanggal lahir, atau password kalian kombinasi tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, atau sebaliknya, atau password kalian yang masih pakai nama kalian lalu tanggal lahir kalian, atau nama kalian 1, 2, 3, 4 atau 0 sampai 9. Nah, jauhilah itu. Itu hal yang cukup berbahaya untuk password sebuah keamanan, untuk password sebuah akun itu berbahaya. Karena itu udah hal yang basic untuk di breach gitu. Udah tahu gitu, wah ini orang. Karena kalau kalian mau ngehack password seseorang, ini aku pernah dapat seminar tentang cyber security gitu. Password yang paling lemahnya tadi aku sebutin kayak pas atau admin misalkan, atau pakai nama kalian, tanggal lahir atau nama plus angka 1, 2, tanggal lahir kalian, kota tinggal kalian, itu udah hal yang paling mudah sekali dilacak oleh para hacker gitu. Jadi perkuatlah keamanannya dengan password yang rumit. Biasanya kan setiap sosial media itu ada rekomendasi menggunakan huruf kapital, lowercase atau huruf yang biasa aja, lalu simbol, tanda seru, underscore dan lain-lain, dan angka. Itu kan 4 kombinasi itu emang cukup ribet dan cukup tapi aman gitu kan.
Atau kok kalian males nih buat passwordnya, biasanya kok kalian, aku nggak tahu yang lain, cuman kok Edge sama Chrome itu udah nyediain password generator. Jadi kalau kalian buat password tuh nanti biasanya ada opsi buat rekomendasi password. Nah, kalian boleh pakai itu aja. Kalau misalkan kalian malas mikir nih, aduh apa ya kombinasi yang ribet gitu ya, kalian pakai itu aja, terus nanti di save ke password manager kalian. Biasanya kalau Edge ada tuh Microsoft Password Manager, di Edge ada, di Google Chrome juga ada Password Manager. Jadi kalian nggak perlu nulis dulu gitu passwordnya tadi apa gitu kombinasinya. Biasanya sudah otomatis ke save ke password manager kayak gitu. Atau kalian bisa tambahin 2FA, two factor authenticator. Walaupun sih pengaman aku 2FA ini nggak semua media sosial, even perusahaan besar ini memang aman. Kenapa? Aku contoh Instagram, karena aku pernah ke hack tanda kutip di Instagram, udah pakai 2FA, udah pakai notification, bukan pakai lagi. Kan setiap login tuh ada notification ya, pasti ada notification entah ke aplikasi atau entah ke email. Nah, tapi waktu itu pas aku ke bridge Instagram aku, itu aku baru sadar ketika ada postingan aneh, followingnya aneh, terus tiba-tiba ada IG story aneh, yang entah, padahal aku nggak buka sama sekali IG-nya gitu. Jadi, ini siapa gitu. Nah, aku lihat apa login historinya itu ada dari London, ke detect-nya tuh di London yang baru login. Pas aku coba cek email nggak ada tuh notifikasi aku masuk akun baru gitu. Notifikasi login tuh nggak ada, 2FA pun nggak meminta passwordnya. Jadi ya kata aku ya tadi 2FA juga kadang bukan solusi, tapi ya jaga-jaga bisa aja ya jadi solusi 2FA di sebuah aplikasi. Oke, sekarang kita sisi perusahaan. Wow, udah 22 menit. Oke, dari sisi perusahaan, pertama ada melanggar kebijakan privasi sendiri. Ya, sesuai namanya. Terkadang, kok kita ngomongin kebijakan privasi ya, maka aku yakin kalian hampir 99% kalian nggak pernah membaca kebijakan privasi. Coba kalau aku tanya, kebijakan privasi Twitter apa sih? Kebijakan privasi YouTube apa sih? Aku yakin kalian nggak tahu. Kenapa? Karena males kan bacanya sepanjang itu, kalian baca satu persatu entah itu ada berapa poin gitu kan. Nah, kadang di sini jadi kesempatan buat para perusahaan jahat untuk menjual data kalian. Menjual ke siapa? Entahlah, pasti ada yang mau beli gitu kan. Kenapa gitu? Karena ya tadi, selama user atau penggunanya nggak jarang notice tentang kebijakan privasi, ya mereka ngambil celah dong. Itu kan jadi celah besar untuk perusahaan untuk memanfaatkan keuntungan bagi mereka. Kan kayak nggak akan banyak yang baca gini kebijakan privasinya, udah aja kita jual aja datanya diam-diam kayak gitu loh. Jadi kan terkadang ketika ada data bocor atau leak itu 50-50, emang beneran leak di hack atau emang dijual datanya kayak gitu, dijual diam-diam seperti itu. Jadi ya ini kebijakan privasi itu terkadang ya ada yang nakal-nakal gini nih perusahaan tuh. Jadi ya terkadang kalian harus trust issue juga, dan kalian baca aja poin-poinnya. Kayak Twitter tuh, di Twitter kebijakan privasinya bagus kok, ada yang versi ringkasannya, ada yang versi poin-poin intinya aja gitu. Itu kalian bisa baca di Twitter. Oke, next, itu tidak berkomitmen pada lingkungan sehat. Nah, kalau ngomongin berkomitmen lingkungan sehat, katakanlah Twitter kan banyak banget kan akun bot, khususnya bank. Nah, kalau kalian nulis kata BRI aja, wah, kalian bakal langsung ada banyak spam tweet yang mengatasnamakan CSBRI gitu kan. Bukan Counter Strike ya, tapi customer service BRI itu banyak banget. Mandiri juga, BNI juga, banyak banget apa bank-bank besar tuh punya akun bot palsu yang emang tujuannya menipu gitu. Nah, ini adalah salah satu hal yang hal yang membuat perusahaan tersebut nggak berkomitmen pada lingkungan sehat. Jadi lingkungan sehat yang aku maksud itu yaitu hal-hal yang melanggar community guidelines atau peraturan komunitas itu masih dibiarkan sama mereka gitu, nggak ditindak. Makanya terkadang kalian kalau misalkan menemukan hal itu, kalian bisa coba mendukung atau bisa coba membantu dengan mereport akun tersebut. Mungkin khusus Twitter ya, kalau Twitter kadang masih sehat untuk reporting something ya, report tweet, report account, itu Twitter masih lebih sehat daripada Instagram. Balik lagi aku kenapa nge-hate Instagram, aku nggak nge-hate Instagram, tapi ya emang bobrok sih, karena Instagram itu bobrok banget. Kenapa?
Karena kok nggak salah ngomongin report di Instagram itu ada saat aku pernah nge-report satu akun, dimana akun itu tuh mengatasnamakan seorang author komik yang mengadakan giveaway, dan ternyata yang author komik aslinya tuh nggak pernah ada giveaway gitu. Itu kan artinya ada indikasi penipuan kan. Aku coba report gitu, coba report akun tersebut yang nipu itu. Tapi yang menurut Instagram ya ternyata akun tersebut tidak melanggar community guidelines, alias ya aman-aman aja, it's okay, dia masih jalan, kata Instagram kayak gitu. Yang seakan kayak padahal aku udah ngasih bukti, udah ngasih kejelasan detail ini, tapi mereka nggak ngegubris, kayak separah inikah gitu. Karena beda dengan Twitter, ketika kalian mereport akun tersebut, misalkan akun bank, kan aku lebih sering nge-report akun-akun bot bank, dan tuh hampir 90% di ACC, ditangguhkan, pasti ada notifikasi ke aku dan tuh ditangguhkan gitu. Walaupun kadang alasan ditangguhkannya aneh. Kenapa? Karena alasan ditangguhkannya adalah sexual violence. Well, aneh sih. Apa hubungannya impersonasi bank atau tujuannya menipu customer bank dengan mengatasnamakan bank tersebut, tapi alasan ditangguhkannya adalah sexual violence. Aneh, tapi ya setidaknya akun tersebut ditangguhkan. Seperti itu. Jadi ya inilah perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan media sosial tuh yang membuat data kita nggak aman. Ya ini, lingkungan sehat ini nggak pernah diurus. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang bagus yang memang beneran memelihara lingkungan sehat ini, berarti keamanan dia atau trust company-nya tuh emang bagus itu, atau aku sebutnya perusahaan hijau. Yaitu ya emang aman aja kalau kalian mau pakai aplikasi atau apapun produk dari perusahaan itu. Bukan Line atau kan WhatsApp ya tentang hijau, bukan. Tapi hijau di sini adalah safe, aman gitu. Pas lah. Oke, next terakhir, yaitu keamanan mudah diretas. Nah, ini poin paling inti ya. Karena ya apapun itu balik lagi ke database. Karena kan semua data kalian, email kalian, password kalian itu kan di database perusahaan itu. Kalau database perusahaan itu emang lemah, gampang diretas, ya udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akun kalian gitu. Apalagi kalau akun kalian tuh emang sumber penghasilan gitu, ya udah itu wassalamualaikum aja. Kalau emang udah database dari pusat, dari perusahaannya bocor kayak gitu. Cuman kalau kalian dapat indikasi hal itu, kalian bisa preventing dengan, atau represif. Kalau preventing kan mencegah, tapi ini kita lebih represif karena sudah terjadi, itu dengan mengganti password. Karena itu kan sebenarnya data yang pasti di breach atau diambil sama para hacker itu ada data email dan password itu aja. Data-data yang pasti di breach, kecuali kok ini kita ngomong media sosial ya. Ini ngomong media sosial yang mau disimpan di pusat tuh ya cuman itu, password sama email. Ya ada sih postingan lain-lain, cuman para hacker lebih manfaatin atau lebih senang dengan dua hal ini. Jadi ketika ada info nih, misalnya di Twitter ada info Twitter ternyata berapa ratus juta data bocor nih, nah kalian langsung ganti password aja. Aman tidaknya aku nggak jamin, tapi itu lebih aman, setidaknya lebih tenang gitu. Ya udah, password aku udah ganti kok, kayak gitu loh. Jadi ini emang lebih kita emang wassalam sih sebenarnya, cuman kita masih bisa mencegah data kita diambil oleh orang tidak bertanggung jawab seperti itu. Jadi ya tadi 3 hal yang membuat sosial media tidak aman dari sisi perusahaan. Melanggar kebijakan privasi sendiri, tidak berkomitmen pada lingkungan sehat, dan database atau keamanan mudah diretas. Ya, kesimpulan. Nyampe kesimpulan finally. Lumayan lama juga buat kesimpulan. Kesimpulannya adalah aman atau tidaknya media sosial balik lagi ke kalian. Balik lagi ke sisi user. Tadi ada oversharing, geolocation, geotagging, sampai terakhir itu weak account protection. Kalian bisa merubah hal itu. Pertama, kalau kalian emang kayak gitu tipe orangnya, kayak oversharing, terus plus geotagging, terus akun password kalian lemah ya, kalian ubahlah hal itu. Habit itu diubah. Jadi lebih nggak terlalu oversharing, terus kalian agak mikir-mikir tentang privasi kalian sebelum kalian mau posting, dan memperkuat keamanan akun kalian. Jadi itu yang bisa kalian lakukan.
untuk untuk menjaga keamanan, untuk lebih safe gitu. Namun kalian juga bisa memilih perusahaan yang memang sudah terkenal atau sudah ini pasti aman lah gitu, atau sudah ya contoh kan Twitter misalkan. Twitter kan udah tahun 2000-an gitu, belumnya tuh 2010 gitu. Itu 2000 sebelumnya kan Twitter udah ada dan sampai sekarang masih ramai. Artinya kan perusahaannya sudah terjamin kokoh lah tanda kutip gitu, dengan pengalaman berbelas tahun. Ya, berbelas tahun tuh udah cukup membuat kita bisa membuat kesimpulan ya perusahaan itu aman, atau produk dari perusahaan tersebut tuh itu aman banget kalau dipakai kayak gitu. Jadi apa tadi, kalau misalkan aman gak sih media sosial, balik lagi ke kalian, how you see that, bagaimana kalian melihat hal itu. Kayaknya tadi gue salah di bahasa Inggrisnya, ya udahlah bodoh. Jadi tergantung, balik lagi ke habit kalian, dan tergantung kalian memilih perusahaan mana kalian pakai produknya. Makanya kalau misalkan ada perusahaan yang baru rilis, kalian baca dulu tuh ya kan privasinya. Katakanlah ada perusahaan C baru merilis aplikasi baru nih, misalkan aplikasi semacam Twitter, dan perusahaan C ini baru juga nih dalam hal dunia media sosial. Nah, kalian baca dulu aja kebijakan privasinya, track record pemimpinnya, dan lain-lain untuk memperkuat atau memperyakinkan kalian tentang keamanan data kalian. Seperti itu. Itu untuk kesimpulannya. Jadi ya udah itu aja sih. Kalau udah kesimpulan ya udah, terima kasih dong berarti. Ya udah itu aja berarti dari aku. Terima kasih banyak yang udah dengerin atau udah nonton. Jangan lupa follow Twitter aku di @_variaf, dan silahkan subscribe YouTube ini di @variaf. Silahkan baca beberapa artikel yang pernah aku buat di blog.variaf.my.id. Dan next nanti kita bakal bahas tentang Windows Insider Update ya, karena sekarang tuh udah akhir belum sih? Belum. Masih ada seminggu lagi ternyata, jadi masih lama ternyata Windows Insider Update-nya ya. Ya udah, nanti sampai jumpa aja di video-video berikutnya, entah tentang apa videonya. So bye bye.